Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menguraikan pemecahan masalah pembelajaran siswa pada mata pelajaran teknik pemesinan PAIS kelas 11 teknik pemesinan. Pertama, sumber rujukan masalah itu dilihat dari hasil monitoring siswa pada pelaksanaan praktek pemesinan PAIS, khususnya pada saat pengoperasian data dan lurus masih ada siswa yang tidak menghasilkan nilai kerja yang rata, halus, dan sesuai dengan ukuran. Nah, deskripsi permasalahannya, permasalahan proses pengoperasian yang dihadapi siswa dikarenakan pertama, arah pengoperasian yang tidak lurus. Nah, siswa pada saat praktek itu tidak mengecek dan ketahuannya pada saat dia sudah mengepres bahwa arah penyayatan itu tidak lurus atau miring. Kedua, hasil permukaan nilai kerja yang kasar. Nah, jadi pada asal hasil pengoperasian itu permukaan itu kasar. Jadi tidak halus seperti biasanya yang ditentukan kekasarannya yaitu M7. Yang ketiga, ukuran yang tidak sesuai dengan gambar kerja. Nah, ini hal yang paling banyak terjadi adalah pada saat pengoperasian siswa itu hasil ukurannya tidak sama dengan gambar kerja yang diminta. Akar permasalahannya, yang pertama, penyebab permasalahan ini terjadi dikarenakan satu, kurang terjalin komunikasi antara guru dan siswa. Nah, ini menjadi hambatan lagi karena masih ada siswa yang enggan untuk bertanya kepada gurunya tentang permasalahan yang terjadi pada saat praktek. Yang kedua, pemasangan ragum pada meja mesin tidak lurus. Nah, ini harus ada setting dari awal dulu tentunya. Ketiga, alat potong yang sudah tumpul masih digunakan. Keempat, gerakan pemakanan dan putaran spindle yang kurang sesuai. Kelima, kurang pahamnya pembacaan non-news pada mesin. Dari beberapa kasus atau masalah yang terjadi, saya tawarkan alternatif solusi umum yang mungkin bisa menjadi pemecah masalah bagi siswa. Untuk mengurangi permasalahan yang dihadapi, hal yang dilakukan sebagai alternatif solusi diantaranya yaitu satu, menggunakan metode tutor sebaya kepada siswa sebagai metode pembelajaran. Nah, kalau ini sudah umum dilakukan karena sharing antara siswa dengan siswa itu interaksinya lebih intens dan mungkin siswa itu akan lebih dapat masalahnya dan pemecahannya. Yang kedua, memberikan instruksi langsung kepada siswa. Nah, ini pada saat praktek mungkin ada siswa yang bertanya dan saya selaku guru praktek itu memberikan instruksi langsung step by stepnya seperti apa. Yang ketiga, memberikan instruksi tambahan berupa job sheet untuk membentuk pengerjaan pekerja. Nah, ini job sheet adalah hal yang wajib dan hal yang umum dilakukan, tapi job sheet di sini merupakan job sheet langkah kerja yang mungkin hampir detail, tidak umum. Nah, ini untuk membantu siswa juga supaya siswa itu dapat mengetahui langkah demi langkah dan pengerjaan yang harus dilakukan pada saat akan melakukan praktek. Keempat, memberikan kesempatan praktek yang lebih kepada siswa. Nah, ini dikhususkan bagi siswa mungkin yang tidak mendapat jam lebih ya pada saat praktek, karena jam terbang itu sangat menentukan siswa bisa kompeten atau tidak. 5. Menggunakan media pembelajaran bahan slide untuk membantu pemahaman siswa. Nah, ini tambahan juga. Jadi sebelum kita masuk ke praktek, kita memberikan dulu materi dan video mungkin untuk membantu pemahaman siswa. 6. Memberikan pemahaman kepada siswa secara berkala saat akan praktek. Nah, ini dilakukan pada saat apel. Jadi siswa dikumpulkan terlebih dahulu dan diberitahu target untuk hari ini sampai mana dan harus seperti apa. Itu akan membuat siswa menjadi tahu, oh, kita itu sampai mana untuk hari ini. Nah, mungkin ini yang selanjutnya alternatif solusi khusus untuk mengurangi permasalahan yang dihadapi
hal yang dilakukan sebagai alternatif solusi khusus adalah satu, memasang ragum lurus terhadap meja mesin dan siku terhadap kolom mesin dengan menggunakan alat batu siku dan dayang indikator agar arah pemakanan lurus. Nah, ini sudah ke teknis ya. Jadi sudah ke teknis. Jadi hal-hal yang dialami siswa tadi, benda kerja yang kasar, benda kerja yang tidak rata, nah itu diungkapkan untuk solusi khususnya ini seperti ini. Yang kedua, mengganti alat potong dengan yang tajam agar hasil pemotongan rata dan halus. Jadi indikator alat potong yang tumpul adalah pada saat pengepraisan itu akan berbunyi berdecit dan atau bunyinya seperti helikopter. Nah, itu bisa dilihat didengar indikasinya akan dilihat. Ketiga, menyesuaikan kecepatan putar spindle dan arah gerakan dan pemakanan halus. Jadi antara gerakan pemakanan, kecepatan putar spindle itu harus sinkron. Jadi kalau tidak sinkron, maka arah pemakanan atau arah gerakan itu akan mempengaruhi hasil dari pengepraisan. Keempat, mengatur nenius mesin agar sesuai dengan gambar kerja. Nah, ini yang menjadi sering hal-hal yang sering dialami. Jadi siswa itu tidak bisa mengatur nenius mesin, sehingga yang terjadi adalah banyak benda kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, hasil pembacaan masalah setelah melakukan wawancara secara tidak struktur dan hasil pengamatan langsung terhadap praktek siswa dapat disimpulkan bahwa satu, jam terbang pada saat praktek siswa sangat diperlukan untuk menambah keahlian kompetensi. Dua, instruksi yang jelas dan job sheet yang sangat membantu dalam langkah pembuatan benda kerja. Tapi hal ini masih belum dapat dipahami oleh siswa, maka dari itu instruksi berulang itu sangat dianjurkan. Sekian dari saya untuk video pemecahan masalah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.